Mengedukasi ibu hamil atau perempuan yang sedang menjalani program hamil tapi ingin vaksin, namun masih khawatir akan dampak vaksin terhadap kehamilan maupun promil yang sedang dijalani. Ini merupakan tantangan tersendiri ya dok saat berpraktik. Makanya pada video kali ini Alomedica akan membahas semua informasi tentang vaksinasi COVID-19 terhadap kehamilan, terutama risiko abortus pasca vaksinasi COVID-19. Untuk info lebih lanjut, stay tune terus ya. Halo dokter, saya Dr. Santi dari Alomedica. Seperti yang kita ketahui nih dok, sejak Agustus 2021 lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan edaran vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil usia gestasi 13 minggu dan ibu menyusui. Sampai saat ini, vaksin yang diperbolehkan adalah vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac, yang termasuk dalam golongan vaksin mRNA dan inactivated. Sampai edaran ini bisa divalidasi, diumumkan ke masyarakat, dan dibuatkan programnya, memang terbilang cukup memakan waktu ya. Tentunya ini merupakan bentuk kehati-hatian yang memang diperlukan agar vaksinasi bisa digunakan secara aman oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, salah satu hal yang mempersulit penilaian akan keamanan vaksin COVID-19 pada ibu hamil menggunakan studi uji klinis acak terkontrol adalah kendala etik. Tapi sekarang sih kita udah nggak perlu terlalu pusing lagi ya, karena udah mulai banyak nih studi retrospektif yang dipublikasikan dan menjelaskan mengenai keamanan vaksin COVID-19 ini, khususnya terhadap kehamilan. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya, artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik sehari-hari. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikuti. Plus, dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi, download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan ya dok. Survei oleh Sima Bukuro dan kawan-kawan yang menyertakan 3.598 ibu hamil yang mendapatkan vaksin COVID-19 melaporkan bahwa sebanyak 827 kehamilan telah selesai dengan kelahiran hidup ini setara dengan 86,1%. Kemudian abortus spontan sebesar 12,6%, stillbirth 0,1%, dan luaran lain seperti abortus yang diinduksi atau kehamilan ektopik sebesar 1,2%. Angka adverse events ini tidak berbeda bermakna dengan ibu hamil yang dipelajari sebelum pandemi COVID-19. Studi kasus kontrol oleh Karbanda dan kawan-kawan menganalisa risiko abortus spontan pada penerima vaksin mRNA COVID-19. Karbanda membuat algoritma periode usia kehamilan dari catatan kesehatan elektronik pada 8 sistem kesehatan di Amerika Serikat. Jadi, data vaksin COVID-19-nya itu diambil dari catatan kesehatan elektronik dan sistem informasi imunisasi negara bagian dok. Nah, Karbanda dan kawan-kawan kemudian melaporkan hasil perbandingan angka vaksinasi COVID-19 dalam 28 hari sebelum abortus spontan dan angka vaksinasi COVID-19 dalam 28 hari selama kehamilan berlangsung. Hasil yang didapatkan adalah tidak ada perbedaan angka vaksinasi COVID-19 yang bermakna antara grup abortus dan grup kehamilan yang masih berlangsung. Jadi dok, kesimpulannya dari data yang tersedia saat ini, bukti ilmiah menyatakan bahwa risiko abortus tidak meningkat pada perempuan yang telah divaksinasi COVID-19. Nah, informasi ini bisa dokter gunakan nih untuk memberikan informasi kepada pasien ibu hamil dan yang mungkin sedang berencana untuk hamil terus sedang mempertimbangkan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, namun masih ragu akan keamanannya terhadap kehamilan dan risiko abortusnya. Nah, karena penelitian mengenai keamanan dari vaksin COVID-19 ini masih terus berlangsung, tentunya kalau sudah ada hasil lebih lanjut, Alomedica akan kasih update-nya lagi nih. Makanya jangan lupa download Alomedica di Google Play dan App Store
Terus, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke deh, sampai jumpa di video Alomedica berikutnya. Jangan lupa untuk like kalau memang video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya, dan komen di bawah kalau memang ada topik yang menurut dokter menarik untuk dibahas di Alomedica. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.